istighfar yang ditolak. Sebagai landasan khutbah khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kemudian khatib sampaikan pula satu sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata, khairul khata'ina tawwabin. Yang artinya, setiap umat Nabi Adam adalah pernah melakukan kesalahan dan kehilafan dan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa bersalah adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang beriman adalah menyibukkan lisannya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan lisannya dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar dosa-dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sering berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ciri orang yang beriman. Lisannya selalu disibukkan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah jamaah bahwa ada 3 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 1000 kali sehari dia beristighfar, tapi tetap saja istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, kira-kira siapa mereka 3 orang tersebut yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun 1000 kali istighfar dalam satu hari? Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki penzina. Seorang laki-laki yang memiliki wanita simpanan zina. Seorang laki-laki yang memiliki wanita selingkuhan. Dan seorang laki-laki yang gemar jajan di luar. Setelah melakukan zina, setelah berselingkuh, setelah jajan, maka laki-laki tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun istighfarnya 1000 kali dalam sehari. Maka pertanyaannya adalah, mengapa orang tersebut istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun istighfarnya itu banyak sampai 1000 kali dalam sehari? Mengapa ditolak? Maka jawabannya adalah karena dia masih mengulang-ulang perbuatannya. Dia masih mengulangi perbuatan dosanya. Dia masih mengulangi perbuatan zinanya.
dia masih mengulangi perbuatan selingkuhnya, dan dia juga masih sering jajan di luar sana. Sehingga Allah murka terhadap orang tersebut, sehingga istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab selalu mengulang-ulang perbuatan maksiat dan dosanya, zinanya, selingkuh. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana agar orang tersebut istighfarnya, taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah segera jauhi wanita tersebut, segera tinggalkan wanita tersebut, dan segera bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat taubatnya adalah membenci, menyesali, dan tidak mengulangi lagi perbuatan. Maka insya Allah istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah taubat orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang pertama yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menyimpan dan menikmati harta-harta haram di dalam kehidupan sehari-harinya. Harta seperti apa? Harta hasil dari korupsi, harta hasil dari rentenir, harta hasil dari penipuan, harta hasil dari kebohongan, harta anak yatim yang selalu dinikmati setiap hari. Maka setelah menikmati dan menyimpan harta-harta yang haram tersebut, kemudian dia beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, tapi sayang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 1000 kali sehari dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa orang tersebut istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah karena orang tersebut masih menyimpan dan masih menikmati harta-harta yang haram tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Harta tersebut itu enggan untuk dijauhkan dari dirinya karena merasa sayang hasil jeripayahnya meskipun dari perbuatan yang haram. Tapi harta tersebut masih dinikmati dan dimiliki oleh orang tersebut, sehingga Allah murka kepada orang tersebut, sehingga istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana caranya agar istighfar orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya agar tobat orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah segera jauhkan harta haram tersebut. Segera singkirkan harta haram tersebut dari dirinya, dari keluarganya, dari rumahnya. Segera singkirkan, jauhkan harta tersebut dari lingkungan di mana diri dan keluarganya hidup bersama. Karena apa?
Karena salah satu yang akan menjadi malapetaka bagi diri dan keluarganya adalah yang pertama, istighfarnya ditolak oleh Allah, taubatnya ditolak oleh Allah. Dan yang selanjutnya, malaikat rahmat tidak ingin mampir ke dalam rumah mereka, tidak ingin mampir dan mendoakan kepada mereka dan keluarganya, di mana harta haram masih ada di lingkungan rumah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang kedua yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang berpakaian, pakaiannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pakaian tersebut? Yaitu pakaian laki-laki yang menyerupai wanita, pakaian wanita yang menyerupai laki-laki, pakaian yang mengumbar aurat, pakaian-pakaian orang-orang jahiliyah yang Allah tidak suka dan Allah mengharamkan pakaian-pakaian tersebut dikenakan dipakai oleh orang-orang yang beriman. Meskipun dia beristighfar kepada Allah, setelah dia memakai pakaian tersebut dia beristighfar kepada Allah, Allah tolak istighfarnya. Meskipun istighfarnya itu sebanyak 1000 kali dalam sehari, tetap Allah tolak istighfarnya orang tersebut. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya agar istighfar orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah jauhkan pakaian tersebut, buang pakaian tersebut, meskipun harganya mahal dan bagus, buang, jauhkan, karena tidak ada manfaatnya bila berada dan dipakai oleh orang-orang yang beriman. Apabila pakaian itu dibuang jauh-jauh, kemudian dia tidak memakainya kembali, maka insya Allah istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kesalahan fatal orang tua di dalam mencintai dan menyayangi anak-anaknya, khususnya anak-anak wanita, adalah memberikan pakaian, mengizinkan pakaian, yaitu pakaian-pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan fatal bagi orang tua yang membiarkan dan memberikan izin, bahkan memberi pakaian yang haram tersebut, khususnya kepada putri-putri. Sudahlah mahal pakaian tersebut, kemudian diharamkan oleh Allah, dan kelak nanti orang tuanya akan menanggung azab dari Allah Subhanahu wa taala karena memberikan pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan-keturunannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu cara untuk menjaga keluarga kita agar tidak terzilat oleh api neraka adalah berikanlah pakaian-pakaian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian-pakaian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian-pakaian yang akan menghantarkan diri dan keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ringkas dari tema kita, yaitu istighfar yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghindari
menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang akan membawa diri kita ke jurang kesengsaraan di dunia bahkan kelak di akhirat nanti. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.